Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti, wafat 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 4971. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Asy-syaikhu, orang tua itu, yad'ufu jismuhu, lemah badannya, tetapi wa qalbuhu, sementara hatinya itu syabun, masih muda, maksudnya masih semangat, masih kuat, ala hubbithnain, atas menyukai dua perkara. Yang pertama, tulil hayati, panjangnya kehidupan. Yang kedua, hubbil mali, cinta kepada harta. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat asal manusia adalah seperti ini, maunya hidup terus dan maunya kaya terus, karena itu adalah kenyamanan di dalam dunia ini. Dan ini disebutkan juga di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadidun, dan sesungguhnya manusia itu sungguh dahsyat di dalam mencintai kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya harta. Jadi cintanya kepada harta sangat dahsyat, sehingga sampai tua pun tetap semangat untuk mendapatkan harta. Apakah tercela? Tercela apabila mengambilnya dengan cara yang haram, atau tercela apabila melalaikan dari kewajiban. Kewajiban kita ibadah, nah, sementara ibadahnya terlalaikan gara-gara cinta harta, ini yang tercela. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan adatnya penduduk Madinah atau para salaf di Madinah, ya, bahwasanya idza balagha ahaduhum arba'ina sanah, mereka menukil bahwasanya penduduk Madinah itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka dia fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak lagi sibuk mencari harta. Nah, berarti ini kebiasaan kondisi penduduk Madinah yang berbeda dari rata-rata manusia. Rata-rata manusia sampai syekh, sampai tua pun masih semangat untuk cari harta. Nah, syekh itu usia 50 ke atas, Pak, disebut syekh. Nah, sementara ini penduduk Madinah baru 40, sudah bisnisnya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan bisnisnya untuk anak-anaknya. 4972, asyaitanu, setan itu, yaltaqimu, mencaplok qalba bani Adam, hatinya manusia. Kapan dicaploknya itu? Nah, dijelaskan pada kalimat berikutnya, fa idza, maka jika dzakarallah, dia ingat kepada Allah, khanasa, setan ini pun ambles, terbenam indahu, di hadapannya, alias tidak bisa menggoda. Wa idza nasiyallaha, tapi kalau dia lupa kepada Allah,
iltaqama qalbah, maka setan pun mencaplok hatinya. Hadis ini memang sanadnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas. Jadi setan itu bisa was-was, bisa mengganggu. Kapan mengganggu? Tadi ketika manusia lupa. Dan setan itu bisa khannas, bisa tenggelam, ambles, nggak bisa mengganggu. Kapan itu? Ketika kita zikir. Maka zikir itu adalah perkara yang paling bisa menghalangi manusia dari perbuatan maksiat. Karena maksiat itu sumbernya dari setan. Sementara kalau kita sudah zikir, kita sudah terhalang dari setan. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, wa amarakum bi dzikrillahi katsira. Allah suruh untuk zikir banyak-banyak kepada Allah. Perumpamaan orang yang zikir banyak itu seperti orang yang dikejar musuh dengan sangat cepat di belakangnya, tapi langsung dia masuk pada benteng yang kokoh, lalu menjaga dirinya dalam benteng tadi. Jadi zikir itu seperti benteng. Kemudian setan itu seperti musuh. Nah, kita sudah masuk benteng, musuhnya kecil, wah melepuh, nggak bisa diganggu. Ini hadis sahih dalam kitab Sunan Tirmidzi. Karena itu mari kita selalu melazimi zikir supaya kita itu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena dengan zikir kita sama dengan sudah mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya apa ya, terserah Pak. Ada yang suka zikirnya tahlil, ya silahkan dilazimi tahlil. Seperti guru kami Syekh Habib Umar bin Hafid, itu penda zikirnya tahlil. Kalau saya sukanya selawat, nah, melazimi selawat dari rumah ke pengajian selawat, dari pengajian ke rumah pulang lagi selawat. Anak-anak kita dipeseni kalau berangkat sekolah dari rumah sampai sekolah selawat. Nah, lumayan kan? Dapat berapa kali selawat itu? 100 atau berapa sesuai dengan jarak rumahnya, supaya terbiasa sejak kecil membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 73 asyaitanu, setan itu yahumu, sangat ingin bil wahid, terhadap satu orang, yaitu untuk menyesatkannya, wal itsnaini, dan juga untuk dua orang. Fa idza, maka jika kanu adalah mereka itu salasatan, tiga orang, lam yahumma, maka setan sudah tidak ada keinginan lagi bihim, terhadap mereka, yaitu untuk menyesatkan. Artinya apa? Yang telu ngapoti, tapi kalau dua masih gampang diganggu, satu orang apalagi. Dan ini hadis derajatnya diperselisihkan, tetapi kita mendapatkan hadis yang menguatkannya. Apa sabda Nabi SAW? Wassalatsatu raqbun. Beliau mengatakan ar-raqib syaitan, satu pengendara itu sama dengan satu setan. Dua pengendara sama dengan dua setan. Tiga pengendara itulah baru disebut pengendara. Nah, dia susah diganggu setan. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih, menguatkan hadis yang sedang kita baca ini. Sehingga hadis ini kita terima nggak ada masalah ya, meskipun sanadnya diperselisihkan tadi, tapi secara maknanya sahih atau kuat. Sampai di sini sudah selesai huruf shin. Kita masuk pada huruf yang lain, yaitu huruf shad. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf shad. Yang pertama 4974, shaimu ramadhana, orang yang puasa di bulan Ramadan, fis safari, pada saat safar, itu kal muftiri, seperti orang yang berbuka fil hadari, di waktu mukim. Artinya apa? Tidak boleh puasa pada saat safar. Kita berdosa kalau kita safar malah nekat puasa. Jadi musafir wajib tidak puasa. Tapi hadis ini kan dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini kodenya sahih ya, tapi didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani.
Memang ada sebagian kecil ulama berpendapat musafir dan orang sakit itu ketika Ramadan wajib berbuka. Tapi itu pemahaman yang syadz, yang nyeleneh ya. Sementara dalil ayat menunjukkan tidak harus berbuka. Mari kita lihat ayatnya. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun," barang siapa yang sakit, au ala safarin atau safar, fa'iddatun maka mengganti sejumlah min ayyamin ukhar, hari-hari yang lain, sejumlah dia tidak puasa. Artinya kalau sakit dan safar atau safar lalu tidak puasa, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Demikianlah tafsirannya menurut mayoritas para ulama, atau bisa dikatakan seluruh para ulama selain pendapat yang nyeleneh tadi. Maka di sini maksudnya fa'aftara, ya, barang siapa yang safar atau sakit lalu berbuka, maka silahkan untuk mengganti di hari yang lain. Berarti tidak harus berbuka, boleh berbuka, boleh tidak. Nah sekarang pada saat safar ini lebih bagusnya puasa atau tidak puasa? Ini diperselisihkan, Pak. Ayyuhuma afdal, apa yang lebih utama untuk musafir? Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, as-shaumu afdal, puasa lebih utama ketika safar. Pendapat kedua, al-fitru afdal, sebaliknya ya, lebih bagus tidak puasa. Pendapat ketiga, huma sawa, 2 pendapat itu sama, tidak ada 2 kondisi itu sama, enggak ada satu lebih utama daripada yang lain. Pendapat yang keempat, al-aisarul afdal, yang lebih mudah itulah yang lebih utama. Dan ini pendapat yang saya pilih, dan itu adalah mazhabnya Umar bin Abdul Aziz. Yang lebih utama, yang lebih mudah. Kenapa? Karena ketika Allah membicarakan masalah ini dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Ini setelah pembahasan tentang tadi orang yang safar tadi. Berarti lebih utama adalah yang lebih mudah. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi semua 4 pendapat ini kalau dicari dalilnya ada semua, Pak. Jadi uniknya pendapat-pendapat para ulama tidak ada yang ngawur, semuanya ada dasarnya. Nah, tinggal cenderung kemana. Kalau cenderung ke dalil A, ya muncullah pendapat A. Cenderung ke dalil B, muncullah pendapat B. Nah, saya pilih yang pendapat tadi karena sesuai dengan lafal Quran. Yuridullahu bikumul yusra. Berikutnya 75, sahibud dabbah, pemilik kendaraan zaman dulu ya, onta ya. Ahaku itu lebih berhak bisodriha, dengan bagian depannya. Jadi sodr jangan diartikan dada ya, tapi depan. Jadi maksudnya pemilik kendaraan itu lebih berhak berada di depan alias nyetir daripada yang nunut. Nah, maka yang nunut harus manut. Nunut kemudian ngatur sama yang punya motor, saya tak di depan ya, nah, ini nggak sopan. Namanya nunut ya berada di belakang saja. Kapan kita nunut boleh di depan? Nah, hadis berikutnya 4976, sahibud dabbah, pemilik kendaraan, ahaqqu bisodriha, lebih berhak terhadap bagian depannya, illa, kecuali man adzina. Di situ adzina apa? Udzina. Adzina ya. Kecuali kalau orang yang mengizinkan. Maksudnya kecuali kalau dia mengizinkan kepada orang lain. Nah, berarti orang lain tadi boleh untuk berada di depan. Maka ringkasnya, pemilik barang dia yang lebih berhak mengatur barang dia, terserah dia. Berikutnya 4977, sahibud daini, pemilik hutang. Maksudnya orang yang masih menanggung hutang. Maksurun, dia itu tertahan, bidainihi, dengan sebab hutangnya, fi qabrihi, di dalam kuburannya. Nah, karena tertahan, akhirnya apa? Yasku, dia mengadu, dia mengeluh, ilallahi, kepada Allah, al-wahdata, kesepian. Waduh, anak konco ya Allah. Nah, salahmu sendiri, utangnya belum dibayar.
Maka yang dimaksud tertahan ini, tertahan dari kebaikan yang semestinya dia dapatkan. Orang berada di kubur, itu kalau orang baik, itu dikasih kenikmatan-kenikmatan banyak, Pak. Nah, dia berada di kuburnya belum dikasih makom tersebut. Nah, maka disebut tertahan, yaitu tertahan dari makomnya atau kenikmatan yang semestinya dia dapatkan tadi. Di sini kata-katanya adalah maksur, tertahan. Dalam hadis yang lain, kalau nggak salah, mahbus. Nah, ini ada inna akhaka mahbus, sesungguhnya saudaramu tertahan bidainihi, dengan sebab hutangnya, faqdi anhu, maka lunasi saudaramu yang sudah mati tadi. Dan ini cara kita memahami hadis. Kalau ada kata-kata yang susah kita paham atau belum kita tahu artinya, cari hadis padanannya. Misalnya kata-kata maksur ini belum sering kita dengar, apa sih maksur, kok nggak tahu saya artinya. Nah, ternyata ada hadis yang mirip, yaitu dengan kata-kata mahbus. Nah, berarti maksur itu ya mahbus, tertahan, ya maka mahbus artinya tertahan, berarti maksur artinya juga tertahan. Usaro tawanan, maksur itu dari kata-kata usaro tadi. Apakah ada kata-kata yang lain selain mahbus dan maksur? Ada. Hadis berikutnya 4978. Sahibuddaini, pemilik hutang yang menanggung hutang, maghlulun, dia itu terbelenggu, fi qabrihi, dalam kuburannya. Nah, kalau tadi kan cuma tertahan, Pak. Tertahan alias tidak mendapatkan kebaikan, tapi tidak dibelenggu. Wah, ini malah dibelenggu nih. La yafukuhu, tidak bisa melepas dia dari belenggunya tadi, illa, kecuali qada'u dainihi, pelunasan hutangnya. Tapi dengan lafal seperti ini dhaif. Jadi yang benar hanya tertahan saja dari kebaikan, bukan berarti dia dibelenggu di borgol, bukan. Karena lafal yang di borgol ini tidak sahih. Berikutnya 979, sahibus sunnah, pemilik sunnah. In amila khairan, jika dia itu mengamalkan kebaikan, maka kubila minhu, diterima darinya. Karena Allah suka dengan orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Wa in khalata, kalau dia itu mencampur, maksudnya mencampur amal baik dengan amal buruk, ghufira lahu, maka diampuni untuknya. Nah, sekarang sahibus sunnah ini maksudnya siapa? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, al-mutamassik biha, orang yang pegang teguh sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Nabi, itu namanya sahibus sunnah. Tafsiran yang kedua, sahibus sunnah itu adalah al-muhaddits, orang yang menyampaikan hadis atau ahli hadis. Dan inilah penjelasan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama ahli hadis. Dia menafsirkan kata-kata sahibus sunnah di sini adalah orang yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, ya. Nah, jadi perbedaannya, sahib pada tafsiran yang pertama itu pengamal, sahib pada tafsiran yang kedua itu adalah penyampai. Penyampai berarti seperti saya nih, membacakan hadis, ini penyampai. Kalau pengamal ya panjenengan termasuk pengamal apabila kita mendengar hadis Nabi kemudian kita amalkan. Nah, dua tafsiran ini boleh dipakai semuanya karena semuanya tafsiran dari para ulama kita. Tapi memang hadisnya derajatnya dhaif. Maksud hadis ini apa? Ini berkahnya mengamalkan sunnah. Dengan sebab kita mengamalkan sunnah, maka kalau pas amal kita baik, Allah terima. Kalau pas amal kita campur aduk, nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 80. Sahibus syai', pemilik barang, ahakku, lebih berhak, bisyai'ihi, dengan barangnya. Berhak untuk apa? Ayyahmilahu, untuk dia membawanya sendiri. Jadi nggak usah dibantu orang lain. Illa, kecuali ayyakuna, bahwa orang tadi dhaifan, lemah, ya'jizu, yang dia itu lemah, anhu, darinya, tidak bisa membawa, fayu'inuhu, maka membantu dia, alaihi, atas barang tersebut, akhuhul muslimu, saudaranya sesama muslim. Hadis ini ada sababul wurudnya, Pak.
Sababul wurudnya, Abu Hurairah melihat Nabi SAW masuk pasar, kemudian membeli celana. Maka Abu Hurairah ingin membawakan celananya Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, nggak usah dibawakan, saya pemilik celana inilah yang paling berhak untuk membawa. Nah, ini sababul wurudnya, Pak. Tapi hadis ini derajatnya palsu, ya. Apakah benar Nabi berbuat begitu? Wallahu a'lam. Seandainya benar, gimana ini tafsirannya ini? Seandainya benar, tafsirannya beliau itu tawadhu, ya. Jadi meskipun seorang Nabi tapi membawa barangnya sendiri, nggak apa-apa, ya. Dibantu ya Rasulullah, nggak perlu dibantu, saya masih bisa membawa, ya. Jadi tujuannya untuk tawadhu dan supaya tidak takabur. Tapi ada ungkapan dari dari Ali, ya, an Aliyin radhiyallahu anhu. Ali mengatakan, la yaruddul ikrama illa himarun. Tidaklah menolak ikram atau dimuliakan oleh orang lain kecuali keledai. Artinya kalau dimuliakan orang terima saja, ya. Tapi itu juga bukan dalil, Pak, hanya perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Jadi panjenengan pakai hadis ini ya nggak apa-apa. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Nabi, wong hadisnya palsu, ya. Dalam rangka untuk tawadhu, panjenengan menerima dibawakan juga nggak apa-apa, karena kata Sayyidina Ali tadi, ya, kalau dimuliakan ya terima saja. Kalau tidak menerima dimuliakan malah seperti keledai. Ya sesuai kondisi saja, sesuai sikon. Misalnya ada orang memang sangat ingin membantu kita, ya dia berarti kan pengen pahala, Pak. Kalau konsep saya, orang pengen pahala itu jangan dihalangi. Jadi misalnya motor saya mogok, dia pengen dorong, pengen pahala dia itu, Pak, ya sudah, pengen pahala kok dihalangi, nggak ada masalah. Ada orang mau infak kipas angin di pesantren, ya nggak usah ditolak. Meskipun di pesantren kipas anginnya cukup misalnya, nggak apa-apa, orang mau pahala, dan itu kipas angin pasti tetap bisa dimanfaatkan. Misalnya ditaruh di tempat lain, kan tidak harus di pesantren penggunaannya, yang penting bermanfaat. Nah, maka tidak ada masalah, diterima orang-orang yang ingin berbuat baik tersebut. Berikutnya 4981, sahibus soffi, orang yang menjaga sof pertama. Jadi sof yang dimaksud di sini adalah as-soffil awwal. Wa sahibul jum'ah, dan orang yang menjaga Jumatan, maksudnya selalu hadir dalam Jumatan. Itu la yafdulu hadza, tidaklah lebih utama orang ini ala hadza, atas orang itu, wala hadza ala hadza, tidak pula orang itu atas orang ini. Maksudnya dua orang ini derajatnya sama, ya. Orang yang senantiasa menjaga shaf awal dengan orang yang senantiasa hadir Jumatan. Ini berarti menunjukkan pentingnya Jumatan dan menunjukkan fadilahnya shaf pertama. Shahibus shaffi, tidak ada kata-kata awal, tapi ditafsir oleh para ulama yaitu as-shaffil awal. Kok bisa di sini diartikan shaf yang pertama? Itu karena ada kata-kata alif lam ini, Pak. Alif lam ini disebut dalam bahasa Arab alif lam ta'rif, lil ahdi dzihni, untuk sesuatu yang sudah terpasang di benak kita. Apa shaf yang terpuji itu? Nah, di benak kita sudah tahu semuanya. Shaf yang dipuji pasti shaf pertama. Nah, sehingga ketika disebutkan shaf itu, ya maksudnya shaf yang pertama. Karena tidak ada pujian kepada shaf yang lain, ya, selain shaf yang pertama ini. Dalam banyak hadis Nabi SAW memuji shaf yang pertama. Salah satunya apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fi shaffil awwal lastabaqu ilaih." Seandainya mereka manusia mengetahui fadilahnya shaf pertama,
kemudian tidak bisa mendapati kecuali berundi, pasti mereka berundi. Ya, kalimatnya yang tepat begitu ya, bukan lastabagu tapi ya lastahamu. Nah, jadi kalau misalnya softnya terbatas, orangnya banyak rebutan, bisanya pakai undian, pasti mau undian. Kenapa? Karena fadilahnya yang besar, semuanya nggak ada yang mau ngalah. Karena itu masjid yang paling saya sukai, Pak. Itu masjid yang lebar, bukan yang panjang. Kalau panjang berarti softnya nanti kecil, ya, tadi panjang ke belakang. Nah, kalau lebar, maka soft pertama itu bisa lebar. Saya pernah posting fadilah soft awal, kemudian di akhir saya tulisi, karena itu datanglah ke masjid pas azan supaya dapat soft awal. Karena kalau kita datangnya nanti-nanti, nah itu dapatnya soft kedua. Nah, teman saya ada yang jawab nih, di masjid saya telat pun soft awal karena masjidnya luas tadi itu. Nah, saya dijawab nih, Bung. Berikutnya 82. Sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu, maksudnya ulama, yastaghfiru lahu, memintakan untuk dia kullu syai', segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti benda hidup maupun benda mati. Jadi syai' ini apa? A'ammul 'am, kata yang paling umum. Sehingga karena itu kata yang paling umum, maka yasmulu al-rutab wal yabis, mencakup yang basah maupun yang kering. Istilah basah dan kering ini dalam bahasa Arab maksudnya adalah an-nami wal jamid. Jadi makhluk yang hidup itu disebut makhluk basah. Tanaman, manusia, binatang, jin, malaikat, yang pokoknya yang berkembang, ya. Nah, itu berarti makhluk basah. Adapun makhluk yang tidak berkembang atau benda padat, nah itu disebut yabis, yang kering, ya. Seperti meja ini kan nggak akan berkembang dia, nah, maka disebut yabis atau kering. Nah, ini syai' ini mencakup dua-duanya. Dimintakan ampun oleh benda padat seperti meja, atau juga makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, hatal hut, sampai ikan-ikan fil bahar, di dalam laut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ikan-ikan di laut pun mintakan ampun untuk orang yang menyampaikan ilmu? Jadi sahibul ilmi di sini maksudnya ulama yang menyebarkan ilmu. Karena para ulama ini menyebarkan ilmu dan menyampaikan hak-haknya ikan. Ikan tuh jangan dizalimi. Kalau kamu mengurung ikan pada akuarium, wajib kamu kasih makan. Nah, karena hak-haknya disampaikan oleh para ulama, mereka terima kasih kemudian mintakan ampun kepada para ulama. Di sini disebutkan sahibul ilm, tetapi kita dapatkan dalam hadis yang sahih juga talibul ilm. Orang yang mencari ilmu pun juga sama. Wa inna talibal ilm, sesungguhnya orang yang mencari ilmu dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, ini juga sahih. Nah, berarti di sini fadilahnya yang mengajar dengan yang belajar sama, setingkat. Jadi sebagaimana orang yang menyampaikan ilmu dimintakan ampun, maka yang mendengarkan ilmu pun juga dimintakan ampun. Nah, yang mendengarkan ilmu kok dimintakan ampun? Ya karena kalau mendengarkan ilmu kemudian dia diterapkan, dia menerapkan, ya berarti ini ikan-ikan nanti dapat manfaat dari penerapan ilmu tadi. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, ya, hadis yang kita baca ini tadi. Berikutnya 83, sahibus suri, pemilik trompet. Siapa, Pak? Malaikat pemilik trompet, Israfil, ya. Namanya ada 3, Pak. Yang pertama, sahibus suri, pemilik trompet. Yang kedua, Israfil, artinya hamba Allah. Yang ketiga, sahibul qarni, pemilik tanduk. Kenapa disebut pemilik tanduk? Karena
trompetnya ini dari tanduk. Tanduknya ditiup berbunyi. Nah, Israfil itu wadi'un, meletakkan as-sura, trompetnya, ala fihi, pada mulutnya, mungdu khuliqa, sejak dia diciptakan dulu. Jadi sejak malaikat Israfil diciptakan sampai hari ini trompetnya sudah nempel di bibirnya ini. Untuk apa? Yang tadiru, dia menunggu, mata yu'mar, kapan disuruh oleh Allah, ayyang fihi, untuk dia meniup padanya, fayang fuhu, maka dia pun akan meniup. Jadi Masya Allah ya, malaikat itu taatnya kepada Allah seperti ini Pak. Tugasmu meniup, nah, langsung diambil trompetnya. Padahal belum waktunya menerompet, tapi dia karena tugasnya meniup, nah, siap. Dan ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Karena itulah ada perselisihan pendapat di antara para ulama, siapa lebih utama, manusia atau malaikat. Sebagian ulama berpendapat malaikat lebih utama daripada manusia. Ini buktinya, malaikat itu taatnya kepada Allah sangat dahsyat. Kamu tugasnya meniup trompet, langsung dilakukan. Siap, trompetnya dipegang. Tinggal disuruh sepul. Nah, sebelum disuruh, nah, dia sudah siap. Malaikat seperti itu. Manusia, hayya 'alas shalah, narik selimut. Hayya 'alal falah, gulingnya dipegang. Piye? Nah, maka tidak sebanding dengan para malaikat. Tapi sebagian ulama berpendapat malaikat kalah utama dengan manusia. Buktinya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, ringkasnya dua pendapat ini bisa kita kompromikan, yaitu manusia bisa lebih utama daripada malaikat kalau manusia bertingkah seperti tingkahnya malaikat. Kenapa manusia itu lebih utama daripada malaikat? Karena manusia kalau bertingkah seperti tingkah malaikat, dia aksinya dua, Pak. Satu, dia beramal baik, yaitu taat kepada Allah. Dua, dia meninggalkan syahwatnya. Dua. Tapi kalau malaikat itu nggak punya syahwat, sehingga dia beramal baik itu memang wataknya beramal baik. Nggak ada kamus dalam diri malaikat beramal maksiat, nggak ada. Karena nggak ada syahwat di hati mereka. Nah, kalau manusia kan ada syahwatnya, tapi juga dikasih akal. Nah, kalau ngikuti akalnya amal baik, kalau ngikuti syahwatnya amal buruk. Berikutnya 84. Sahibul yamini, malaikat yang ada di kanan. Amirun adalah pemimpin, ala sahibis shimali, atas malaikat yang ada di kiri. Ini malaikat raqibun atid. Dua-duanya disebut raqibun atid. Karena sebagian orang salah paham, dikira bahwasanya yang kanan itu raqib, yang kiri itu atid. Nggak benar. Karena raqibun atid ini sifat. Raqib itu mengawasi, atid itu siap siaga. Nah, yang kanan mengawasi dan siap siaga, yang kiri juga mengawasi dan siap siaga. Tapi yang kanan ini memimpin terhadap yang kiri. Mimpinnya gimana? Fa idza amilal abdu, kalau seorang hamba beramal hasanatan, satu kebaikan, katabaha, dia pun mencatatnya, bi asyrin amsalihha, 10 kali lipatnya. Wa idza amila, dan apabila dia beramal sayyi'atan, satu keburukan, fa arada, lalu ingin sahibus shimali, malaikat kiri, ayyaktubaha, untuk mencatatnya, qala lahu, berkata kepadanya sahibul yamin, malaikat kanan, hamsik, tahan dulu, jangan ditulis. Nah, itulah yang disebut apa? Memimpin. Jadi yang kanan bisa menyuruh yang kiri nggak bisa nyuruh yang kanan. Fayumsiku, lalu dia pun menahan selama berapa? 6 sa'atin, 6 jam, Pak. Lah 6 jam ini nggak jelas apakah 6 jam sebagaimana yang kita paham ataukah maksud lain, wallahu a'lam. Fa'in, maka jika istighfar, dia itu minta ampun kepada Allah, minha, dari dosa tadi, lam yuktab, maka tidaklah ditulis, lam yaktub, maka tidaklah dia menulis, alaihi, atas orang tadi, syai'an, sesuatu apapun. Wa illam yastaghfir, tapi kalau dia tidak minta ampun, kataba, maka dia pun menulis, alaihi, atas dia, sayyi'atan, satu dosa, wahidatan, yang satu saja. Nah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Suyuti sahih, tapi kata Albani dhaif.
Demikian juga kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ahli Mesir, ahli hadis dari Mesir. Hadis ini kata beliau dhaif. Berikutnya 85. Salihul mu'minin, orang-orang beriman yang saleh, itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini hadis menjelaskan ayat Al-Qur'an, Pak, yang disebutkan pada surat apa? Wa salihul mu'minin, surat At-Tahrim ayat 4. Sesungguhnya Allah itu adalah pengurus Nabi Muhammad SAW, penolong Nabi Muhammad SAW. Jibril juga salihul mu'minin juga. Nah, salihul mu'minin yang penolong Nabi Muhammad itu siapa? Nah, itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini membahas tentang tafsir surat At-Tahrim ayat 4. Siapakah salihul mu'minin? Tapi hadis ini derajatnya palsu, kata Syekh Albani. Meskipun palsu, isinya benar tidak? Ya, isinya benar bahwasanya Abu Bakar dan Umar pasti termasuk salihul mu'minin. Adapun orang-orang Syiah paling benci dengan hadis ini, ya, karena mereka tidak suka dengan Abu Bakar dan Umar. Dianggap menyerobot khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Padahal Abu Bakar jadi khalifah, Ali baiat. Umar jadi khalifah, Ali baiat. Ali aja baiat, malah mereka enggak terima. Gimana? Sehingga bisa dikatakan bahwasanya ketika orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa Abu Bakar menyerobot khilafah dari Ali, ini secara tidak langsung mereka menganggap Ali itu pengecut, orang tidak punya keberanian. Kalau memang Ali tahu bahwa khilafah mestinya hak dia, kemudian diserobot oleh Abu Bakar Umar, dia pasti akan hunus pedangnya, Pak. Loh, ini hak saya kok kamu ambil. Kamu itu siapa? Ali kan orangnya sangat pemberani. Pemberaninya Ali bin Abi Thalib itu sudah ijma' di antara semua manusia, baik ahlu sunnah maupun orang-orang Syiah. Biografinya sudah sangat banyak Sayyidina Ali. Sehingga ketika disuruh oleh Nabi, siapa yang mau duel maju, nah, Ali yang maju ke depan. Karena apa? Dia pemberani. Nah, maka tidak benar itu perkataan mereka itu. Berikutnya 86. Shoma, telah puasa Nuhun, Nabi Nuh ad-dahra, sepanjang masa alias setiap hari. Illa, kecuali 2 hari saja. Yaumal fitri, hari raya Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha. Tapi hadis ini tidak sahih. Nah, mudah-mudahan kita ketemu Nabi Nuh dan kita bisa bertanya kepada beliau, apakah betul beliau itu dulu puasanya setahun seluruh hari kecuali 2 hari. Wasoma, dan telah berpuasa Dawudu, Nabi Dawud, nisfad dahri, separuh tahun. Maksudnya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Wasoma, dan telah puasa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, thalathata ayyamin, 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan. Ini tidak harus ayyamul bid. Ayyamul bid boleh dan itu lebih utama, tapi tidak ayyamul bid juga boleh. Yang penting dari 30 hari diambil 3 hari. Kenapa diambil 3 hari saja? Karena 1 hari sama dengan 10 hari. Karena 1 amal dilipatkan dengan menjadi 10. Dan ini sama dengan shamad dahra, dia sudah puasa setahun penuh. Wa aftarad dahra, dan berbuka juga setahun penuh. Karena apa? Karena tadi ya, 1 dibalas 10. Berarti puasa 3 hari sama dengan puasa 30 hari. Sehingga seolah-olah sudah puasa sepanjang masa. Tapi juga seolah-olah berbuka sepanjang masa, karena cuma dikurangi 3 hari tadi. Dan ini hadisnya dhaif nih. Di sini dikatakan hasan, kita tandai didhaifkan oleh Al-Albani. 87. Sabihatu lailatil, sabihata, pada pagi hari Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Jadi tadi malam Lailatul Qadar, kemudian pagi harinya tatlu'u, muncullah asyamsu, matahari, la syu'a'a, tidak ada sinar menyengat, laha, baginya. Ka'annaha, seolah-olah matahari itu adalah tostun, satu wadah, hatta tartafi'a, sampai dia itu naik. Tostun itu adalah
wadah bentuknya bundar. Sehingga diungkapkan di sini ka'annaha tastun, seolah-olah matahari itu adalah wadah yang bundar, artinya terbitnya itu sempurna, bundar. Berarti sifatnya dua. Sifat pertama la syu'a, tidak ada syu'a, sinarnya itu tidak menyengat. Dengan kata lain sinarnya itu redup atau lemah. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kenapa tidak ada sinar yang menyengat pada saat pagi hari Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan la syu'a ini karena li'annal syamsa maghlubatun, li'anna daw asyamsi, karena sinar matahari maghlubun, kalah bi anwaril malaikah, dengan sinar-sinar malaikat. Karena malaikat kan turun pada Lailatul Qadar, memenuhi bumi. Malaikat itu jumlahnya malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar sejumlah kerikil yang ada di bumi. Jadi silahkan keliling dunia ngitung kerikil jumlahnya berapa, itulah jumlah malaikat, bahkan lebih banyak ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad sahih hadisnya. Nah, saking banyaknya mereka dan malaikat diciptakan dari sinar, maka sinar mataharinya kalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu perkataan para ulama saja ya, bukan sabda dari Nabi. Jadi menggabungkan antara hadis dengan hadis, muncullah pendapat tadi. Adapun ka'annaha tastun, seolah-olah dia itu adalah wadah, maksudnya dari sisi bundarnya itu. Maka tastun ini adalah apa? Ina'un mustadirun, satu wadah yang bundar. Maka pas penyerupaannya adalah dari sisi bentuknya bundar tadi. Ina'un mustadirin, ya, wadah yang bundar. Berikutnya 88, sadaqallaha, dia jujur kepada Allah, fasadaqahu, maka Allah pun jujur kepada dia. Ini sabda Nabi kepada tentang seseorang yang dia berjihad sampai mati syahid. Nah, kata Nabi, dia kok dapat mati syahid, kenapa? Karena dia jujur kepada Allah. Jujur artinya betul-betul perangnya itu ikhlas karena Allah, pengen dapat mati syahid. Nah, karena jujur keinginannya pengen dapat mati syahid, perangnya ikhlas, Allah kasih. Sehingga siapapun menghendaki suatu kebaikan, Allah pasti akan bantu. Panjenengan sungguh-sungguh thalabul ilm, pasti akan dikasih ilmu. Gak bakal Allah itu menyia-nyiakan hambanya. Sudah sungguh-sungguh tapi tidak dapat ilmu, gak mungkin. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Apakah ada hadisnya yang menguatkan? Ada. Yu'iffahullah. Man yastaghni, ini aja. Man yasta'if, orang yang berusaha menahan diri dari maksiat, yu'iffahullah, Allah akan berikan dia sifat iffah. Jadi kalau berusaha dibantu oleh Allah. Wa man yastaghni, orang yang merasa cukup, qana yughnihillah, Allah akan kasih dia kecukupan. Meskipun hartanya tetap, tapi hatinya cukup. Wa man yatasabbar, siapapun yang berusaha sabar, yusabbirullah, Allah pun kasih dia sabar. Berarti kesimpulannya, semua kebaikan apapun ya, kalau kita ini berusaha, Allah bantu. Ini sama dengan hadis yang lain ya. Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya satu hasta ya, akan dikasih atau disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita susah melakukan suatu kebaikan, tapi kita berusaha untuk bisa melakukannya, pasti dan pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya orang yang sangat malas untuk sholat tahajud, usahakan, nanti akan datang pertolongan dari Allah. Orang yang susah untuk sedekah karena sangat pelitnya, karena sangat cintanya kepada harta, usahakan, nanti akan bisa untuk tidak pelit. 89. Shadaqatun, satu sedekah, tasaddaqallahu biha, yang Allah bersedekah dengannya, alaikum, kepada kalian, faqbalu, maka terimalah shadaqatahu, sedekahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis bicara tentang qasar di dalam sholat orang yang musafir. Zaman dulu
Allah Subhanahu wa taala membolehkan qasar sebabnya apa? Sebabnya in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir pada saat safar, maka silahkan qasar. Jadi sebab munculnya syariat sholat qasar 4 menjadi 2 itu karena zaman dulu perang, Pak, nggak aman. Khawatir pas kita sedang sholat belum selesai diserang musuh. Ini surat An-Nisa ayat 101. Nah, maka kemudian setelah Islam menang, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana sekarang kondisi kita? Sudah aman, masih boleh qasar tidak? Nah, kata Nabi, boleh, karena ini adalah sedekah dari Allah. Terimalah